Di Bapak, saya Rita Rosana Elviana Lida, NIM 20030301005, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan membacakan hasil review buku ke-6 tentang politik kebijakan. 2.1 Peradaban dalam krisis. Masalah utama dalam mengevaluasi paidema adalah hubungan dengan subtren atau saingan paidemata dalam masyarakat yang lebih luas. Toleransi terhadap pluralisme menggunakan modern istilah karakter dari paidema tertentu dapat mendorong mereka yang hanya menghuninya ketika diberi kekuasaan menjadi penindas, militan atau fanatik, sementara lainnya paidemata mungkin mampu kondominium dengan beberapa konsep hidup yang baik. Untuk menggunakan istilah-istilah dari sosiologi, agama dan beberapa paidemata adalah eksklusif, sementara yang lain inklusif atau pluralis. Beberapa membenarkan penggunaan violence dan indoktrinisasi untuk mencapai tujuan mereka, sementara yang lain membatasi diri mereka sendiri, pendidikan dan seni persuasi. Sebuah paidemo juga dapat mengubah karakternya dalam perjalanan perkembangan sejarahnya dan berhubungan secara berbeda pada permintaan maaf secara berbeda pada waktu yang berbeda dan tempat-tempat untuk untuk apa yang biasa disebut dengan peminta maaf atas koin. Paidema baru adalah produk dari krisis peradaban yang sangat besar yang mengguncang kepercayaan pada budaya abad pertengahan dan merusak legitimasi kunci pakaian secara garis besar. Krisis ini terkenal. Setiap siswa sejarah di Eval akan belajar tentang runtuhnya kekuasaan dan atas Romawi suci dan keputusan gereja penawaran Babilonia dan skisma besar dan penegasan dari raja, pangeran dan kota yang otoritas universal yang lemah dari abad pertengahan tinggi. Kurang terimplementasinya dengan baik, buah tertentu dari krisis itu berasal dari Black Death atau dari serangan politik terhadap monarki. Telah mempelajari secara rinci, tetapi pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kecerdasan para pemimpin dan pemahaman moral mengatasi krisis terlibat ganda waktu lebih sulit didapat. Kedua, virtue politik. Mempertahankan legitimasi adalah tantangan abadi bagi semua pemerintah, tetapi menjadi sangat akut ketika pemerintah perlu memaksakan diri pada populasi subjek yang baru atau ketika ikatan sosial terbelah oleh faksionalisme setelah tentara telah mengalahkan musuh-musuh mereka dan menaklukkan suatu wilayah. Bagaimana suatu bentuk pemerintah ditentukan yang akan diterima oleh populasi subjek sebagai yang sah dalam hubungan sosial di mana elit penguasa tidak memiliki legitimasi. Bagaimana hal itu dapat dibuat atau dipulihkan? Masalah legitimasi adalah salah satu kunci dalam teks humanis, bukan legitimasi penguasa melalui hukum dan rutinitas kelembagaan yang jarang didiskusikan oleh para humanis, tetapi legitimasi moral. 2.3 Republik apa dalam Renaissance. Gagasan modern tentang negara muncul adalah pusat tema utama dari fondasi agung pemikiran politik modern Queen Skinner yang membahas secara panjang lebar teks-teks humanis dari bahasa Italia Renaissance pada awalnya.
Volume buku Skinner sesuai dengan judulnya telah terbukti sangat mendasar. Memang begitu, tidak terlalu banyak untuk dikatakan di dunia bahasan Inggris selama beberapa dekade. Pekerjaan terus menjadi agenda untuk sejarah modern awal pikir politik. Transformasi Renaissance dari konsep republik bukan sekedar masalah teknologi, namun transisi dari konsep pramodern a-republik ke republik eksklusif modern juga menyiratkan perubahan yang lebih luas karakter refleksi politik formal. 2.4 Menunjukkan tiran. Dari pemahaman Yunani tentang yang dikenal Renaissance terjadi di Republik Plato. Di antara perhatian utama buku ini adalah karakter tirani yang bagaimana mencegahnya. Plato mengerti itu dengan gerhana moralitas aristokrat tradisional di generasi sebelum Sokrates. Waktu kehidupan dipimpin oleh tiran dan bahkan karakter tiran dibatasi oleh tak terbatas keinginan atas kekayaan dan status, sangat menarik bagi para pemuda Yunani. Faktanya, menurut definisi Yunani tentang tirani, para penguasa fikson di Timilan yang dia beritahu tentang tiran, sementara kardinal untuk semua gelar leluhurnya sebagai seorang pangeran. Gereja tepatnya Karaman adalah tiran yang sebenarnya lebih buruk dari Agathocles, Paralis, Busiris, atau tiran kuno yang terkenal karena dia tidak melakukan bagaimana mencintai orang-orang yang mengawasi dia. Beberapa sumber kuno pastinya menyajikan lebih sedikit dari sekedar karikatur tiran sebagai monster moral yang menolak keinginan rakyat, biasanya melalui kudeta militer. Dia adalah orang luar yang bersatu, yang memerintah dengan bantuan orang luar dan marginal lainnya. 235 Kemenangan Virtue. Kehidupan dan karir Petrarch dalam banyak hal, pembantuan pola sastra humanis di Quattrocento. Dia berpindah-pindah antara hidup sebagai seorang yang akrab dengan orang-orang gereja yang hebat, berfungsi sebagai ornamen rezim pangeran, menikmati kehidupan otium sastra sebagai seorang sarjana atau humanis sekretaris, tetapi seperti humanis kemudian melakukan sejumlah kesalahan diplomatik untuk kota dan signos gratis. Berubah dari rasionalisme barunya, kebijakan tetap menjadi bintang penuntun kebijakan Petrarch. Itu alasan dia tidak pernah bisa menyebutkan dirinya untuk menyebut Julius Caesar seorang tiran. Dia tidak memanfaatkan seorang Caesar di negaranya sendiri, dan dia mengaku Caesarlah melebihi otoritas konstitusionalisnya, tetapi pria itu memiliki kebesaran jiwa dan menunjukkan kebajikan yang luar biasa dari modernasi dan grasi. 1.6 Harus orang baik yang berpartisipasi dalam korupsi pemerintah. Keterlibatan dalam politik Trecentro Italia sering menjadi subjek kritik oleh para pembaca. Kemudian dari karya efeknya, keturunan yang sama opini bagus, dia mencari dan penuh semangat, dan tidak hanya dalam suratnya yang terkenal To Posterity. Memang hampir semua sastra tangan Petrarch dalam kehidupan politik pada zaman datang terkait dengan apologias, pencegahan untuk pendirian sendiri. Dia tahu apa yang dia lakukan dan apa yang dia tulis akan menuai kritik atau sudah menuai kritik, dan karyanya pasti menawarkan kepada mata yang bermusuhan yang disebut ahli taktik militer. Di sini juga Petrarch meninggalkan dan meminta maaf preventif untuk penarikan dari kehidupan aktif dalam risayahnya De Vita Solitaria. Ditulis ulang dan ditulis lagi antara 1346 dan 1372.
Apakah orang baik atau pemerintah? Seharusnya pemerintah yang korup adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan karena disikapi secara luas tentang masalah krusial. Apakah proyek reformasi politik kebijakan adalah sibility atau mimpi utopis? Itu adalah pertanyaan sering muncul di 150 tahun Spetrach di Machiavelli. Yang terakhir, meskipun membenarkan pengunduran dirinya dari kehidupan aktif adalah persetujuan dalam kasus di sebuah buku, bagian ini menunjukkan karya agenis, pengakuan dan keyakinan yang terdalam tentang otonomi individual dalam menghadapi apa yang sebelumnya mengirim diri mereka sebagai kewajiban sosial dan politik. Sekian presentasi dari saya.